Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman. Masih standby, on time ya di depan. Silakan bagi teman-teman yang lain yang belum bergabung, segera diminta untuk bisa bergabung ya. Kita pertemuan perdana mungkin tidak terlalu masuk ke dalam pokok bahasan sistem operasi, paling tidak adalah perkenalan dan penjelasan kontrak perkuliahan, dan selebihnya kita akan sedikit melis apa yang akan dibahas di sistem operasi, sehingga nanti teman-teman bisa memperkirakan setelah pertemuan perdana ini bisa sambil mencari referensi-referensi di internet atau YouTube dan sebagainya. Jadi saya minta perkuliahan ini teman-teman bisa melakukan secara student centered learning ya, di samping dari modul dan juga slide presentasi, teman-teman bisa self-paced learning atau student centered learning dengan memperkaya dari sumber-sumber lainnya. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah menunggu. Saya mohon maaf ya, karena di jadwal kita mulai jam 3, tapi karena kebetulan bertabrakan dengan waktu asar, sehingga kita kita berikan kelonggaran sedikit ya bagi teman-teman yang melakukan sholat asar, bisa melakukan dulu, kemudian bergabung dalam perkuliahan ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Ya, berdoa cukup. Nah, bagaimana teman-teman? Ini semua semester 3 atau semester 5 ya, teman-teman ya? Semester 5, Pak. Semester 5. Ada yang semester 3? Enggak ada ya? Paling ini diambil di semester 5 ya, mata kuliah sistem operasi ya? Iya, Pak. Oke. Oke, kalau begitu langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu, kita buka slide dari pendahuluan dari sistem operasi. Materi sistem operasi. Baik, saya share screen. Ya, ini ya, sistem operasi. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Pak Taufik ya. Nama lengkap saya Ahmad Taufik Akbar. Teman-teman bisa memanggil saya Pak Taufik, dan seperti yang sudah saya berikan di Spada, silakan teman-teman memasukkan nomor WA saya ke dalam grup ya, sehingga nanti untuk koordinasi selanjutnya bisa melalui grup WhatsApp ya. Silahkan dari Anda perwakilan ada yang membuatkan grup dan saya dimasukkan ke dalam grup, sehingga nanti terkait dengan koordinasi perkuliahan, misalkan perubahan jadwal atau diskusi, kita bisa lanjut juga di grup WhatsApp. Nah, materi yang saya gunakan, saya menggunakan referensi dari materi sebelumnya yang disusun oleh Pak Bagus Muhammad Akbar ya, dosen informatika juga. Dan dari beliau mungkin nanti saya akan mengubah sedikit penugasan-penugasannya, tapi basicnya saya menggunakan materi yang sudah dirintis oleh beliau. Ya, ini email saya ya. Kalau misalkan suatu saat nanti saya menggunakan Google Meet untuk pertemuan kuliah daring, maka saya anjurkan teman-teman menggunakan email yang domainnya UPN-YK-ACID ya. Jadi teman-teman ketika masuk di UPN sudah dibuatkan email yang domainnya UPN-YK-ACID. Nah, mengapa sebaiknya menggunakan yang domain UPN-YK-ACID ketika Google Meet? Supaya nanti ketika proses share screen dan saya menjelaskan dengan Google Meet, saya tidak perlu mengapprove ya, tidak perlu mengklik izinkan untuk bergabung, izinkan untuk bergabung. Kalau teman-teman menggunakan email Gmail di luar UPN-YK-ACID, maka ketika saya sedang menerangkan pasti ada notifikasi mahasiswa ini dengan nama ini meminta Anda untuk bergabung, izinkan atau tidak. Jadi saya harus membuka screen saya, dan itu mungkin teman-teman akan terganggu konsentrasinya. Jadi silakan nanti Anda menggunakan UPN-YK-ACID. Kalau teman-teman mengalami kesulitan, Pak saya lupa passwordnya, nanti bisa hubungi saya atau kita obrolkan di grup ya.
akan saya berikan nomor dari admin fakultas yang berwenang untuk membagikan password dari email Anda. Ya, aturan perkuliahan ya ini dulu ketika Pak Bagus mengajar secara offline atau daring, beliau memberikan maksimal keterlambatan itu 15 menit untuk masuk kelas. Tapi karena kita situasinya adalah pembelajaran daring, mudah-mudahan sampai akhir semester depan masih daring ya, karena yang namanya vaksin. Jadi vaksin itu akan efektif menyatu menjadi antibodi di dalam tubuh kita itu 6 bulan ya. Itu waktu yang paling optimal vaksin itu menyatu menjadi antibodi atau menjadi penangkal dari COVID ya. Jadi kalau teman-teman masih dalam proses dalam periode setelah vaksin belum sampai 6 bulan itu masih rentan ya. Karena saya sendiri membuktikan kemarin saya sudah divaksin 2 kali, kemudian selang 3 hari saya harus mendampingi keluarga yang terkena COVID, ternyata saya terkena juga. Awalnya saya merasa paling sudah divaksin 2 kali, saya nggak bakal kena, tapi ternyata saya kena juga dan merasakan gejalanya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan setelah menjadi penyintas COVID, insya Allah kedepannya Tuhan memberikan kekebalan ya. Dan saya mendoakan semoga kita semua, teman-teman semua, tidak ada yang terkena COVID. Yang terpenting adalah kita sangat care dengan diri kita sendiri ya. Kalau kita sudah merasakan tanda-tanda tidak enak badan, misalkan tenggorokan sakit, kemudian flu atau pusing, mual, pegal-pegal, nah itu segera teman-teman saya minta untuk sadar menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dan sebisa mungkin kalau bisa Anda periksakan ya. Dan yang terpenting adalah apabila sudah merasakan tanda-tanda seperti itu, maka silakan Anda izin dengan dosen pengampu mata kuliah. Mungkin Anda khusus karena kondisinya seperti itu, silakan Anda boleh meminta untuk mengikuti secara daring ya. Kalau nanti suatu saat diharuskan ada kuliah secara hybrid, tapi ada yang mengalami kondisi seperti itu, maka silakan Anda izin, maka saya sebagai dosen akan membuka kelonggaran ya. Saya perbolehkan apabila Anda isoman. Ya, tapi jangan sampai itu terjadi ya. Dan yang terpenting kita disiplin untuk menjaga kebersihan dan selalu menggunakan masker. Nah, ini kemudian untuk perkuliahan secara daring, saya anjurkan teman-teman untuk tidak lupa mematikan mikrofon supaya ketika perkuliahan tidak ada suara-suara yang lain. Dan ini mohon maaf ya, karena saya sedang memiliki bayi kecil, mungkin ada suara bayi. Ya, harapannya teman-teman kalau sudah mematikan atau mute mikrofonnya tidak ada suara-suara lain yang menyaingi suara saya, kecuali ketika sesi diskusi atau pertanyaan. Oke, kita lanjut lagi ke bagian evaluasi perkuliahan. Nah, evaluasi perkuliahan ini ya, ujian tengah semester itu memiliki nilai bobot 30% dari total nilai. Jadi kalau Anda hanya mengerjakan ujian tengah semester Anda itu mendapatkan nilai 100, maka itu baru 30% Anda dari total nilai mata kuliah ini. Kemudian ujian akhir semester itu 30%, tugas kelompok dan presentasi ini saya anggap sebagai tugas ya, tugas kelompok dan presentasi ini semuanya jadi 40%. Nah, kemudian partisipasi kuliah atau absensi atau presensi, teman-teman saya berikan kelonggaran, durasinya adalah 1 jam dari jadwal awal mulai kuliah. Jadi kalau kuliah kita mulai jam 3, saya berikan kelonggaran presensi sampai jam 4 sore ya di Sepada ya. Kemudian kalau suatu waktu nanti setelah grup WhatsApp itu terbentuk, mungkin untuk keperluan tertentu atau kondisi tertentu kita memajukan kuliah ya. Jadi kuliahnya tidak dilakukan sore tapi di mungkin pagi hari atau siang hari ya nanti. Nah itu ya, jadi teman-teman tetap bisa mengikuti. Kalau misalkan berhalangan silahkan teman-teman izin japri dengan saya dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi partisipasi kuliah atau presensi itu adalah nilai bonus untuk menolong nilai-nilai Anda ya, nilai tugas UTS dan UAS. Nah, untuk pengalaman yang sebelumnya, saya sering menjumpai mahasiswa hanya mengandalkan UTS dan UAS ya. Nah, padahal ini kuliahnya sudah daring, Anda tinggal mengikuti saja. Kenapa untuk mengerjakan tugasnya mengerjakan tugasnya kok tidak semangat? Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi sudah daring, silakan teman-teman saya himbau untuk tetap semangat mengerjakan tugasnya.
kemudian juga mengerjakan UTS dan UAS-nya. Jadi dia hanya mengandalkan itu dari pengalaman saya tadi, si mahasiswa itu hanya mengandalkan UTS dan UAS, dia tidak mengerjakan 4 tugas yang saya berikan, sehingga nilai maksimumnya hanya mendapatkan nilai C. Jadi saya sudah punya range ya, kalau nilai totalnya sekian itu A atau B+, atau C+, atau C, dia hanya mendapatkan nilai C, padahal nilai UTS dan UAS-nya itu bagus. Nah, misalkan andaikan saja dia itu semua 4 tugasnya itu nilainya itu adalah 60 semua, itu dia sudah mendapatkan nilai A. Jadi sayang sekali, hanya karena tugas tidak dikerjakan, dia sudah nilainya baik di UTS dan UAS, dia mendapatkan nilai C ya. Jadi rugi sekali. Jangan sampai tugas itu tidak dikerjakan. Silakan teman-teman berusaha sebisa mungkin untuk bisa tetap mengerjakan tugas ya. Saya akan tetap menghargai jawaban teman-teman, meskipun tidak tepat, tapi kalau teman-teman bisa beranalogi untuk menyelesaikan suatu masalah dari persoalan pada tugas itu, maka tetap ada nilainya, tidak akan kosong, pasti ada nilainya. Dan saya pribadi, ini jujur saja ya, untuk memacu teman-teman agar semangat, saya tidak pernah memberikan nilai tugas di bawah 75. Jadi sangat rugi sekali kalau hanya mengandalkan UTS dan UAS. Dari berdasarkan dari pengalaman tadi ya, ada mahasiswa yang ya dia nilai UTS UAS-nya bagus tapi tugasnya kosong. Andaikan tugasnya aja 60 semua, itu sudah nilainya A, tapi dia tidak mengerjakan. Maka saya nggak bisa istilahnya memberikan semacam apa ya, bonus, tidak bisa, karena tidak ada yang dijadikan sebagai bonus, tugasnya kosong. Jadi jangan sampai seperti itu. Silakan teman-teman tetap semangat ya mengerjakan tugasnya, karena saya bebaskan dengan situasi pembelajaran daring ini, teman-teman bisa belajar bersama-sama, belajar dari berbagai sumber dan belajar bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Tapi jangan belajar bersama ketika mengerjakan ujian ya. Nah, tujuan perkuliahan ini untuk menguasai dasar-dasar sistem operasi sehingga bisa mengenali masalah-masalah komputer dan merumuskan penyelesaiannya. Kemudian dapat mengevaluasi sistem operasi dan memilih alternatif sistem operasi sesuai tujuan dari perancangan sistem. Kemudian dapat meningkatkan penggunaan sistem operasi sehingga bisa meningkatkan kinerja sistem komputer dan dapat memodifikasi sistem operasi yang telah ada sesuai kebutuhan atau customisasi. Ini opsional ya, yang ini ya, yang dapat memodifikasi sistem operasi sesuai kebutuhan atau customisasi sesuai kebutuhan. Ini nanti akan menjadi semacam studi kasus kalau di menjelang pertemuan akhir. Jadi nanti sebagai kisi-kisi aja, ini menjelang pertemuan akhir nanti akan ada tugas kelompok ya sebagai proyek akhir yang nilainya besar. Jadi nanti teman-teman silahkan dari sekarang membentuk kelompok ya untuk mempersiapkan nanti di penyelesaian proyek akhir ya. Silahkan. Ini jumlahnya berapa ya semuanya? 30 atau 25 ini totalnya satu kelas? Berapa jumlahnya? Coba saya dibantu. Halo? 26, Pak. Oh, 26. Iya. Ya, berarti nanti satu kelompok 4 mahasiswa ya, satu kelompok 4 mahasiswa. Silahkan nanti dibuat sebagai persiapan nanti ketika Anda mengerjakan proyek akhir, Anda sudah punya kelompoknya. Ya. Dan jangan lupa teman-teman silahkan membuat grup di WhatsApp ya, nanti saya di-include-kan di situ. Nah, materi perkuliahan di sistem operasi ini mencakup beberapa subbab ya, diantaranya struktur sistem komputer. Jadi sistem operasi tidak bisa dipisahkan dari sistem komputer ya, karena sistem operasi itu menjembatani antara sistem komputer dengan hardware komputer. Jadi aplikasi program interface dengan hardware komputer ya, sehingga user bisa memanfaatkan fungsi-fungsi dari hardware komputer melalui sistem operasi. Kemudian struktur sistem operasi, kemudian proses, kemudian threads. Threads itu beban kinerja yang harus diselesaikan secara simultan, kemudian penjadwalan proses, kemudian sinkronisasi proses dan deadlock, kemudian manajemen memori, lalu memori maya atau virtual memory ya, kemudian manajemen input-output, sistem manajemen file, kemudian proteksi, security, dan manajemen privilege sistem komputer. Nah, referensinya ini ya, biasanya yang sering digunakan adalah Tannenbaum, Modern Operating System, Silberschatz, kemudian Stalling, William Stalling ya. Ini saya tidak istilahnya
bermaksud mempopulerkan, tapi barangkali teman-teman ingin mencari dari sumber yang sumber yang cukup populer, itu bisa di-download di libgen.is ya. Itu ada di situ di libgen.is ya, tapi nanti untuk masalah hak cipta menjadi resiko masing-masing ya. libgen.is itu tetap ada karena memang ada yang memberikan sponsor. Nah, kita akan masuk sekilas tentang sistem operasi ya. Nah, sistem komputer itu terdiri dari hardware, sistem operasi, program aplikasi, dan user. Nah, program aplikasi ini custom, tergantung dari tujuan dari program aplikasi itu sendiri, atau tergantung dari si user. Kalau usernya itu seorang gamers, biasanya program aplikasinya yang berhubungan dengan game. Misalkan aplikasi untuk tweaking graphical user interface, atau aplikasi untuk mempercepat memori dan sebagainya. Nah, misalkan seorang usernya itu adalah business, maka aplikasi-aplikasinya akan berhubungan dengan statistik, kemudian aplikasi perkantoran dan sebagainya. Nah, program aplikasi ini memiliki interface dan juga application program interface yang menghubungkan dengan fungsi-fungsi di dalam sistem operasi, sehingga nanti fungsi-fungsi dalam sistem operasi akan meneruskan instruksi berdasarkan aplikasinya yang modifikasi oleh user. Dia akan menyampaikan instruksi untuk menggerakkan hardware, sehingga hardware memberikan feedback melalui aplikasi tadi, kemudian user akan membaca output dari feedback yang diberikan oleh komputer. Jadi ini ya user, program aplikasi. Jadi aplikasi ini sebagai interface-nya untuk memasukkan input, kemudian menerima feedback. Kemudian dari aplikasi ini akan diinterpretasi oleh sistem operasi. Sistem operasi akan meneruskan perintah untuk bisa dikerjakan di dalam hardware, meliputi CPU, memori untuk penjadwalan proses, kemudian input-output device untuk menghadirkan feedback dari sesuai dengan masukan dari aplikasi melalui device input-output. Nah, definisi sistem operasi itu software yang mengendalikan hardware, jadi software yang menjembatani sehingga user bisa memanfaatkan semua fasilitas-fasilitas dari kemampuan hardware ya, kemampuan mesin di dalam hardware komputer. Kemudian sistem operasi ini memiliki kemampuan untuk resource allocator atau mengatur resource, mengalokasikan dan mengontrol pemakaian sumber daya dari berbagai aplikasi. Jadi aplikasi itu bagaimana bisa tetap berjalan ya, maka sistem operasi ini akan berusaha melakukan penjadwalan secara otomatis, sehingga dengan memori yang ada dari hardware komputer itu dia tetap mampu memproses aplikasi yang bisa dikatakan besar. Kalau aplikasinya terlalu besar, berarti tidak bisa secara simultan, maka dia akan melakukan penjadwalan mana yang lebih dahulu dikerjakan, sehingga setahap demi tahap akan terselesaikan instruksinya. Kemudian sistem operasi memiliki kemampuan kontrol program atau mengendalikan eksekusi user program dan pemakaian sistem resource. Setiap program yang dieksekusi itu pasti membutuhkan sistem resource, karena apa? Kinerja suatu aplikasi itu membutuhkan semacam memori penyangga untuk setelah setiap hasil proses itu ada penampungan hasil sementara ya, sebelum ditampilkan di input output device, itu pasti ada memori buffer. Nah, sistem resource ini yang mengatur adanya memori buffer dan sebagainya. Nah, kemudian kernel ini adalah bagian dari sistem operasi yang tugasnya adalah sistem program yang berjalan terus-menerus selama komputer aktif. Jadi kernel itu semacam agen di dalam sistem operasi yang dia itu akan menangkap instruksi apa yang akan dikerjakan dan bagaimanakah instruksi-instruksi untuk mengontrol hardware komputer ya melalui sistem operasi itu ya. Nah, sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kejahatan komputer. Jadi sistem operasi seperti Windows ini, teman-teman sudah melihat ada Windows Defender, itu memiliki bagian untuk melindungi dari malicious program ya, atau program yang berpotensi merusak atau mengancam data-data kita ya. Kalau di Linux itu lebih handal lagi ya, dia tidak rentan terkena virus ya. Justru Linux ini memiliki fungsi-fungsi khusus yang bisa digunakan untuk melakukan hacking, dalam artian ethical hacking ya, menemukan suatu celah-celah kelemahan suatu sistem, kemudian kelemahan itu menjadi semacam anjuran untuk diperbaiki ya. Saya di sini membicarakan ethical hackingnya, walaupun ada juga hacking yang
secara negatif ya dengan menggunakan sistem operasi tertentu, kemudian digunakan untuk membobol atau mencari celah, dan celah itu dimanfaatkan untuk mengambil data-data penting. Nah, sistem operasi ditinjau dari apa yang dilakukan. Sistem operasi itu dari ciri khas kinerjanya yaitu berfungsi sebagai penjembatani antara user dengan hardware, sebagai antarmuka antara user dan hardware. Kemudian memungkinkan pemakaian bersama hardware maupun data antar user. Kemudian mengatur penjadwalan sumber daya bagi user seperti pemakaian CPU dan input-output secara bergantian ya. Nah, kalau dulu itu sebelum ada teknologi multi-threading atau multiprosesor, itu biasanya sekuensial, pemrosesannya lebih cenderung ke sekuensial. Sedangkan sekarang sudah ada teknologi multi-core, maka penjadwalan ini akan lebih bagaimana penjadwalan itu untuk mengoptimalkan pemrosesan secara simultan. Tetap ada penjadwalannya, tetapi yang diprioritaskan adalah proses secara simultannya itu bisa maksimal, menghasilkan waktu proses yang sangat singkat. Ya. Kemudian menyediakan fasilitas sistem operasi, seperti menyediakan fasilitas interrupt. Jadi interrupt itu seperti multitasking. Ketika sedang melakukan kerjaan A, kemudian dia disambi menyelesaikan tes berikutnya, itu interrupt. Nah, interrupt itu harus berhasil secara optimal, jangan sampai interrupt itu justru mengalami crash dan hang. Ya, seperti itu. Jadi tujuan sistem operasi itu untuk membuat sistem komputer yang nyaman, terasa nyaman bagi user, dan user tidak merasa kesulitan untuk memanfaatkan hardware. Jadi sebenarnya hardware itu akan bekerja kalau kita bisa memanfaatkan sistem operasinya. Ya. Kemudian tujuan sistem operasi berikutnya dapat mengelola atau memodifikasi sistem yang telah ada sehingga dapat di-custom sesuai kebutuhan. Kemudian menjadikan lebih efisien dalam pengoperasian hardware. Ya. Kalau teman-teman tahu di dalam sistem operasi semacam Windows itu ada disk defragmenter. Nah, itu kan fungsinya untuk menata file, menata struktur hard disk sehingga hard disk itu nanti akan lebih cepat dalam memproses. Kemudian ada juga apabila sistem operasi itu diinstali program-program aplikasi yang bisa menghapus semacam cache atau junk file, maka akan mempercepat kinerja dari komputer. Ya. Kemudian fungsi dari sistem operasi selanjutnya itu mengelola sumber daya fisik maupun abstrak, menyediakan layanan dan sebagainya ya. Sistem operasi itu kalau dengan resource hard disk yang besar, dia bisa sebagai penyedia virtual mesin. Jadi kalau teman-teman punya sistem operasi yang didukung dengan hard disk atau memori yang besar, teman-teman bisa menjadikannya sebagai hypervisor atau suatu platform untuk menjalankan virtual mesin yang berguna bagi teman-teman untuk mensimulasikan sistem yang menggunakan sistem operasi. Misalkan teman-teman menginstal VMware, nanti bagaimanakah kalau kita membuat workstation dengan VMware, lalu workstation itu kita gunakan sebagai server, kita gunakan sebagai client, lalu disimulasikan itu dengan resource yang besar dan sistem operasi yang memadai, maka kita bisa membuat layanan virtual machine. Nah, ini secara singkatnya ya. Jadi untuk sistem operasi itu tergantung dari hardware-nya, dipengaruhi dari hardware-nya. Kalau dulu sistem komputer itu besar sekali, ya menggunakan resistor dan transistornya itu menggunakan tabung-tabung hampa udara. Sekarang semakin canggih teknologi, IC semakin kecil. Bahkan IC hampir tidak ada ya, kecuali pada bagian-bagian tertentu seperti prosesor atau graphical processing unit atau VGA ya, itu menggunakan IC. Tapi kalau yang untuk hampir sekarang ini sedikit sekali dijumpai IC, karena kita sudah berada pada era di mana komputer itu mengusung teknologi nanometer ya, teknologi nano. Ya, jadi ketika semakin canggih teknologi, mulai berkembang konsep-konsep multi-programming, multi-threading, multi-processing, spooling, ya, ada parallel programming, multitasking, dan sebagainya. Ya. Dan bahkan yang canggih itu adalah cloud, ya, cloud system. Bagaimana kita bisa membuat suatu resource tinggal drag and drop, ya, tinggal kita ambil saja, padahal resource-nya itu tidak menyatu dengan kita. Jadi kita cuma, misalkan kita mendaftar ke akun AWS, ya, Amazon Web Service, kemudian kita diberi akun free, dan kita diberikan semacam
istilahnya apa ya, uang virtual sebanyak sekitar $300. Kemudian dengan $300 itu kita bisa menyewa resource dari AWS. AWS menyediakan ada hard disk, ada cloud system, ada subnet, ada virtual gateway. Kemudian kita membangun suatu server. Nah, itu bisa kita pakai semacam itu. Dan kita tidak perlu semacam harus membeli melihat hardware-nya, tapi kita tinggal memilih saja drag and drop. Kira-kira spesifikasi yang kita butuhkan seperti apa, lalu sebelum dilakukan pengujian dengan apa ya, dengan kasus nyata itu bisa disimulasikan terlebih dahulu. Nah, itu canggihnya sekarang seperti itu ya, sampai hardware itu seolah-olah menjadi sesuatu yang virtual, padahal itu benar-benar diakses dari jauh ya. Kita nggak menghadirkan resource server yang besar, tapi kita dari mana saja kita tinggal membuat akun, kemudian oleh AWS-nya lalu disediakan. Silakan pilih yang mana. Dengan $300 Anda ambil misalkan prosesor, cloud system yang seperti apa, kemudian metrik yang seperti apa untuk mengelola bagaimanakah sumber daya aplikasinya ketika berjalan. Nah, itu sudah bisa seperti itu. Itu di era yang sekarang ini, era cloud ya. Era cloud system, Internet of Things. Nah, ini kita nanti teman-teman bisa membaca sendiri ya, ini sejarah-sejarah ya. Jadi kesimpulannya, sistem operasi itu bertugas untuk menjembatani interaksi manusia dan komputer, kemudian mengatur hardware, mengatur aplikasi. Tentunya hardware itu diatur berdasarkan aplikasinya, dan kita harus tahu bagaimana user manual dari aplikasi itu ya. Jangan sampai aplikasi itu salah kita gunakan, justru akan merusak dari sistem operasi ya. Misalkan aplikasi antivirus, kita tidak mengeset semacam tingkat kejelian virus dalam mengenali file. Kalau dia terlalu jeli, terlalu mencurigai suatu file, maka dia bisa juga justru menghapus program-program yang berguna bagi sistem operasinya. Itu kan akan fatal seperti itu. Nah, sistem operasi sebagai interface antara pengguna dan komputer pada umumnya menyediakan layanan berupa pembuatan program seperti editor, debugger untuk menemukan kesalahan ya. Kalau teman-teman melakukan coding, itu ada debugging ya. Harus didebug dulu, kemudian baru bisa dikompil. Kemudian eksekusi program itu menjalankan instruksi dan memuat data di memori utama dan juga perangkat input/output ya. Jadi eksekusi itu menghasilkan menampilkan hasil dan hasilnya bisa dilihat oleh user di perangkat I/O. Sistem operasi menangani semua tes untuk kepentingan pengguna. Kemudian layanan berikutnya yang disediakan sistem operasi itu akses ke perangkat I/O. Ya, jadi misalkan teman-teman melihat bahwa CPU atau prosesor itu biasanya sudah terlalu berat ya, dia sudah terkonsentrasi untuk memproses pekerjaan-pekerjaan yang didapatkan dari semua aplikasi yang diinstal di komputer Anda. Ada pekerjaan Office, ada pekerjaan editing video, kemudian matematis dan sebagainya, atau misalkan statistik dan sebagainya. Lalu teman-teman ingin misalkan bisa menambang data dari menambang Bitcoin ya dengan pemrograman machine learning yang Anda rancang, dan dia bisa sehingga bagaimana GPU itu bisa menambang Bitcoin. Nah, Anda berarti harus menggunakan suatu software yang memanfaatkan kinerja dari GPU, sehingga GPU lah nanti akan memproses penambangan data sehingga Anda bisa memperoleh Bitcoin dari hasil penambangan data tadi. Nah, itu berarti kita membutuhkan suatu program yang mengakses ke perangkat input/output atau perangkat tertentu ya. Grafis itu kan berfungsi untuk menampilkan grafis, yaitu bisa kita katakan sebagai perangkat input/output. Nah, akses terkontrol ke file ya. Jadi akses yang terkontrol ke file. Akses kita itu dikendalikan, nggak sembarangan. Kalau kita melihat file ini bisa kita hapus, bisa kita manipulasi. Pasti ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita itu pengguna hanya semacam quest, maka kita hanya bisa melihat atau membaca dari file-file tertentu. Kalau kita admin, maka kita bisa menghapus, memanipulasi dan sebagainya. Tapi sistem operasi itu punya kebijakan tersendiri. Kalau kita itu admin, kita istilahnya super user dari sistem operasi itu, kemudian kita akan menghapus yang file itu menurut sistem operasi itu sangat vital. Biasanya tidak disetujui. Biasanya ada peringatan bahwa apabila Anda menghapus atau menghentikan ini akan menyebabkan crash atau kerusakan pada sistem operasi itu. Jadi sistem operasi juga bisa mengendalikan akses terhadap file. Kemudian deteksi error dan respon.
ada scan disk, ada deteksi error. Kemudian kalau teman-teman menginstal program semacam, kalau dulu adanya TuneUp ya, TuneUp itu bisa memperbaiki error-error registry ya, semacam itu ya. Kemudian accounting ya, sistem operasi menyediakan statistik pemakaian sumber daya dan memonitor kinerja sumber daya. Ini kalau kita membuka task manager itu ada grafiknya, pemakaian CPU-nya berapa, kemudian program-program yang beroperasi itu apa saja. Kalau kita mengalami hang, nanti kita bisa membuka task manager lalu mematikan programnya dari task manager. Nah, ini sistem operasi ya. Kalau tadi sudah disinggung bahwa tingkatan dari sistem operasi itu adalah application program, utility, kemudian operating system, dan hardware. Hardware ini terkendali oleh operating system. Operating system ini tergantung dari perintah yang ditimbulkan oleh user ketika memasukkan input ke program aplikasi. Dan program aplikasi itu untuk bisa berkomunikasi dengan instruksi-instruksi di dalam operating system atau kernel itu membutuhkan suatu utilitas. Ini bisa saya sebut saja driver atau application program interface, sehingga dia bisa langsung dipahami instruksi dari aplikasi programnya itu apa oleh operating system akan dilanjutkan oleh kernel. Nah, kernel ini langsung berhubungan dengan hardware ya. Hardware akan memproses dengan sandi-sandi bahasa mesin, bahasa 0101 dan dengan pola-pola tertentu. Nah, ini pengelolaan sumber daya komputer. Jadi tadi salah satu fungsi dari sistem operasi itu pengelolaan sumber daya komputer. Sumber daya komputer itu apa? Sumber daya fisik, meliputi keyboard, mouse, dan I/O device ya. Misalnya sumber daya fisik. Kemudian sumber daya abstrak itu misalkan data, ya. PCB, proses control block, bukan PCB papan elektronik, papan board elektronik itu bukan ya. Jadi PCB di sini adalah data untuk mencatat dan mengendalikan proses data-data untuk sebagai flag ya, flagship ya, penanda. Atau mungkin dia menyimpan bit paritas. Setiap proses itu ada bit-bit penandanya untuk supaya tidak terjadi redundansi. Kalau prosesnya sudah selesai itu ada penandanya, ada flagnya, sehingga tidak diproses lagi. Sehingga dengan tidak diproses lagi akan lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan sumber daya ya, jadi penghematan daya. Kemudian program sumber daya abstrak itu meliputi program juga, yaitu kumpulan instruksi yang dapat dijalankan sistem komputer, yaitu bisa utilitas atau aplikasi ya. Jadi driver itu termasuk program ya, utilitas. Nah, ini seperti tadi, ini sama ya, hampir seperti ini, kurang lebih hanya bentuknya saja beda. Nah, kita kembali flashback lagi. Sistem operasi itu berkembang dari tahun-tahun menyesuaikan hardware-nya ya. Kalau dulu ketika hardware komputernya itu menggunakan resource yang besar, nah itu masih menggunakan pengolahan secara serial, sekuensial ya, belum bisa secara simultan. Kalau sekarang teknologi semakin canggih, sudah menggunakan teknologi nano, maka multi processing, multi threading, parallel processing itu bisa mudah dilakukan ya. Dulu tahun 40-an menggunakan pengolahan serial. Kemudian sistem batch sederhana ya, itu menggunakan potongan software yang dikenal sebagai monitor atau command prompt atau terminal. Nah, monitor itu terminal. Kalau teman-teman menggunakan Arduino itu biasanya terminalnya itu monitor. Nah, monitor menangani masalah penjadwalan. Setiap proses diantrikan atau di queue dan akan dieksekusi secepat mungkin. Instruksi tersebut dimasukkan ke dalam bentuk job primitif, bahasa pengontrolan job yang primitif ya. Maksudnya primitif itu apa? Job-job yang dikontrol itu hanya muat satu macam job ya. Jadi masih dia itu tidak bisa langsung secara simultan dari sekian job bersama-sama ya misalkan. Tapi ini sudah ada penjadwalan ya. Dan monitor ini mengandalkan kemampuan prosesor dalam membaca instruksi dari berbagai memori utama. Kemudian resident monitor itu program kecil yang bersifat resident di memori berisi urutan-urutan job yang akan dipindah secara otomatis. Jika komputer dinyalakan, sistem akan menunjuk ke resident memory. Jadi dia ada penjadwalannya. Kalau tadi yang serial itu belum ya. Hanya sekuensial, mana yang lebih dulu dilaksanakan. Kalau ada penjadwalannya itu mana yang membutuhkan instruksi terpanjang ya. Mana yang membutuhkan instruksi terpendek itu didahulukan, kemudian yang instruksinya itu makan waktu lama itu akan diprioritaskan akhir ya, kalau penjadwalannya. Dan cara meningkatkan utilitas CPU dengan resident monitor itu yang pertama itu operator atau dispatcher bertugas mengatur urutan job. Jika suatu job selesai dikerjakan,
oleh programmer, maka operator segera mengganti dengan job berikutnya. Jadi jangan sampai ada delay ya, setiap kali pekerjaan selesai ini secepat mungkin dia menyelesaikan pekerjaan berikutnya. Kemudian job-job yang sama cukup dilakukan sekali saja ya. Contoh proses P1 Fortran, P2 itu WordStar, kemudian P2 database, dan P4 itu Fortran. Maksudnya P1, P2, P3 itu adalah jobnya. Ya, jadi sistem operasi akan mengerjakan P1 dan P4 dengan diambil sekali saja. Ya. Job-job yang sama cukup di setup sekali. Ya. P1 dan P4, oh ya, jadi sama-sama dari program Fortran itu akan didahulukan. Di sini sudah ada mana yang didahulukan berdasarkan kesamaan aplikasi atau sumber aplikasinya. Kalau WS atau WordStar ya, mungkin teman-teman ini ya belum pernah ada yang memakai WordStar. Itu zaman saya ya, sebelum ada Microsoft Word tahun 95 itu WordStar itu ada. Ya. Jadi ya masih layar hitam itu, tapi itu sudah merupakan software untuk memproses penulisan ya, kata itu merupakan cikal bakal dari Microsoft Word. Nah, sistem batch multi programming, sistem single batch tidak efisien jika terdapat beberapa job yang akan menggunakan. Sehingga sistem batch unit programming itu proses harus menunggu instruksi I/O lengkap sebelum diproses. Jadi sistem batch tadi itu unit programming itu harus menunggu dulu. Seperti kalau teman-teman menggunakan metode waterfall ya, kalau satu belum selesai ya yang lain belum dikerjakan ya, nggak bisa mencicil mengerjakan yang lain sambil menyelesaikan menunggu pekerjaan pertama ini selesai. Ya, ini jadi program A, dia menunggu sampai selesai kemudian baru melakukan program berikutnya. Nah, ini ya, kita sistem batch multi programming ini pengembangan lebih lanjut ya. Kalau tadi unit programming itu sekuensial, nunggu satu selesai dulu baru berikutnya. Tapi kalau ini sistem batch multi programming itu ketika suatu job itu dikerjakan masih menunggu, maka waktu tunggunya dimanfaatkan untuk mengerjakan job berikutnya. Jadi tidak ada waktu yang terbuang. Dan untuk bisa seperti ini maka harus memiliki resource memori yang besar, karena memori itu adalah akses memori acak ya. Dia akan berusaha mana yang bisa sambil dikerjakan sebelum ini selesai, biar ada apa ya, tidak ada waktu delay yang terlalu lama dan tidak memakan sumber daya terlalu lama. Kalau semakin lama proses itu pasti akan cepat panas juga prosesor itu ya. Nah, sistem multi programming itu beberapa job yang siap dieksekusi dikumpulkan pada suatu pool ya, semacam satu lembar kerja katakanlah gitu. Satu kolam misalnya pool itu satu wadah yang akan dikerjakan. Kemudian sistem operasi mengambil job yang siap untuk dieksekusi untuk diletakkan pada memori utama. Kemudian jika job yang sedang dieksekusi menunggu beberapa task, maka diganti dengan job berikutnya. Jadi waktu tunggunya dimanfaatkan untuk mengerjakan job berikutnya. Meletakkan lebih dari satu program pada memori utama dengan cara membagi memori utama menjadi beberapa partisi. Setiap partisi berisi programnya dan tiap partisi berisi satu program. Eksekusi program dilakukan dengan cara bergantian. Membagi memori utama dengan beberapa partisipasi. Nah, jadi pada setiap memori yang terbagi itu dikerjakan secara bergantian, tapi bagian memori yang terpisah itu sama-sama mengerjakan ya. Jadi antar bagian memori yang terpisah itu barengan mengerjakannya, tapi di dalam memori seperbagian memori tadi itu dikerjakan secara bergantian ya. Nanti ada ilustrasinya ini. Nah, seperti ini ya. Ini kalau unit programming dia harus menunggu, jadi waktu delay-nya lama ya. Semakin kesini semakin lama. Job 1, job 2 dia harus dikerjakan menunggu job 1 selesai dulu, sehingga job 3 itu diselesaikan dalam waktu yang lama. Ini jelas akan membuat sistem operasi itu terlalu panas hardware, dan sistem operasinya akan ya berpotensi mengalami crash ya. Karena biasanya crash itu dipicu dengan hardware yang terlalu panas ya. Nah, ini sedangkan tadi sistem multi programming itu lebih singkat. Jadi dalam setiap bagian memori tadi dipecah ya, setiap bagian-bagian memori yang dipecah tadi bisa melakukan tas-tas yang bergantian. Misalkan suatu memori 128 dipecah menjadi 4. 128 dibagi 4 itu berapa? 128 dibagi 4 itu 20 berapa teman-teman?
32 ya, 32. Jadi setiap 32 bagian memori itu dia memuat program-program yang akan dikerjakan ya. Di dalam setiap 32 MB itu akan bergantian program-program yang dieksekusi. Tapi dengan setiap 32 MB dari bagian terpecah itu sama-sama mengerjakan ya, tidak ada yang bergantian. Jadi 32 megabit yang pertama dengan 32 megabit yang kedua, 32 megabit yang ketiga, dan 32 megabit yang keempat itu memproses bersama-sama. Hanya di dalam setiap 32 MB itu ada tumpukan-tumpukan dari instruksi yang diproses. Nah, tumpukan itu diselesaikan secara bergantian. Tapi setiap part memori yang terbagi tadi per 32 tadi itu memproses bersama-sama. Ya, dari teknologi multiprogramming dengan memecah memori itu kemudian semakin maju berkembang adanya multi-core. Sekarang tidak terlalu menggantungkan pada RAM yang terlalu jauh dari rumahnya CPU, tapi di dalam CPU-nya sendiri sudah ada multi-core sehingga bisa melakukan dengan cara seperti itu ya. Jadi unit pemrosesnya secara paralel itu semakin banyak dan semakin cepat. Harapannya apa? Supaya lebih efisien dalam pemeliharaan resource, pemeliharaan energi. Kalau semakin efisien, semakin cepat, maka user semakin senang. Oh, waktu prosesnya cepat. Dan user semakin merasa senang ya karena biasanya semakin ringan suatu beban proses, maka komputer atau hardware dari komputer itu tidak terlalu panas ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sistem time sharing membagikan waktu ya. Penggunaan multiprogramming dapat menghandle beberapa job secara bersamaan tadi ya dengan membagi memori. Kemudian beberapa user dapat mengakses secara simultan. Waktu yang diperlukan prosesor adalah hasil sharing dari beberapa user. Nah, seperti ini ya. Jadi ini misalkan katakanlah tepat dengan ilustrasi saya tadi per 32 MB, per 32 MB. Misalkan ini total suatu RAM ya, dia menampung. Jadi setiap RAM itu juga punya sekian tempat yang dialokasikan untuk monitor. Monitor itu adalah input output device ya, karena RAM nanti akan hasil prosesnya itu dihubungkan ke input output device. Dan kemudian dia juga punya alokasi sekian dari 5.000 sampai 2.000 itu untuk, dan juga 2.000 sampai 32 itu untuk ditempati dengan job-job tadi, instruksi-instruksi dari program tadi. Nah, misalkan pada 1/6 dari RAM tadi, 1/6 yang pertama dari RAM tadi 32 MB yang pertama ditempati job 1. Kemudian pada dari 32 MB yang kedua itu ditempati oleh job 2. Kemudian 32 MB yang ketiga ditempati oleh job 3, job 2. Kemudian ini job yang 32 MB yang kelima ditempati oleh job 1, job 2, dan job 4. Nah, maka ini nanti akan masing-masing ini akan memproses secara bersama-sama ya. Dari setiap 32 MB ini akan memproses secara bersama, tapi di dalam internal, di dalam 32 MB ini antara job 1, job 2, job 4 itu akan bergantian secara switch ya. Dia akan mendahulukan mana yang prosesnya terpendek. Nah, proses yang terpendek itu didahulukan, kemudian yang terpanjang itu nanti dikerjakan. Jadi waktu mengerjakan yang terpanjang, misalnya job 4 itu terpanjang ya, dia akan digunakan waktunya untuk sambil menyelesaikan job 1 dan job 2. Dan ini dikerjakan secara bersama-sama, ini bersama-sama, ini bersama-sama, ini bersama-sama, ini juga bersama-sama, tapi di dalamnya ini 1, 2, dan 4, dan ini 1 dan 2 itu bergantian ya dengan sistem prioritas tadi ya, penjadwalan antrian tadi. Nah, ini time sharing system untuk multitasking mirip seperti multiprogramming, hanya saja eksekusi dibatasi oleh waktu. Nah, eksekusinya mulai dikontrol dengan waktu. Kalau tadi hanya berdasarkan mana yang sama, berdasarkan mana yang belum selesai, kemudian yang belum selesai itu digunakan sebisa mungkin untuk mengerjakan job berikutnya. Kalau ini dikontrol dengan waktu. Nah, proses yang memiliki waktu penggunaan CPU atau istilahnya burst time ya. Kalau proses yang memiliki waktu penggunaan CPU itu lebih besar dari waktu maksimum penggunaan CPU. Maaf ya, ada saya sendawa. Kemudian akan ditunda dan masuk kembali ke daftar antrian. Nah, seperti ini ya. Ini multiprogramming, ini time sharing ya.
kita lihat di sini P3 itu besar, maka P3 ini masuk berulang-ulang ya. Jadi proses yang memiliki waktu penggunaan CPU lebih besar dari waktu maksimum akan ditunda dan masuk kembali ke daftar antrian. Di sini terlihat P3 masuk kembali. Jadi seperti itu. Yang diprioritaskan itu yang kira-kira waktu pekerjaannya paling cepat. Sama seperti Anda kalau mengerjakan ujian, terutama ujian matematika, ya kerjakanlah soal-soal yang paling mudah dulu. Jangan sampai Anda berhenti dulu di soal yang sulit, kemudian ternyata yang lain Anda diamkan. Waktunya terbuang. Nanti ternyata setelah Anda mengerjakan soal yang sulit, oh yang lainnya ternyata mudah-mudah, tapi waktunya sudah habis. Nah itu jangan sampai seperti itu. Berarti itu tidak efisien. Nah, seperti itu di dalam pemrograman, di dalam penjadwalan multitasking itu sebisa mungkin memanfaatkan waktu yang ada, sehingga semua beban proses itu terlaksana semua. Nah, sistem komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor untuk menjalankan satu atau lebih program menggunakan bus. Bus itu semacam bisa dibilang pita data di dalam mainboard ya, bus ya. Kemudian clock itu, bus dan clock itu bisa, clock itu dari prosesor. Jadi kalau dulu ada istilah overclock ya, misalnya prosesor AMD Athlon dengan kecepatan 2000 MHz di overclock menjadi 3000. Jadi clock itu adalah kecepatan proses untuk memproses data ya dari prosesor. Kalau bus itu dari, kalau tidak salah ini dari RAM. Jadi RAM itu ada busnya, kemudian ini memori ya. Oh iya ya, saya ingat. Nah, kalau dulu di mainboard Intel itu ada istilah frontside bus dan ada istilah frontside bus itu jalur yang menghubungkan antara prosesor dengan RAM ya. Nah, semakin lebar berarti frontside busnya itu besar. Kalau clocknya itu besar tapi frontside busnya itu kecil, maka ya dia juga bisa berpotensi mengalami deadlock ya atau kemacetan ya. Jadi yang terpenting itu prosesor itu clocknya biasa tapi multicore, unit pemroses simultannya banyak, dan bus untuk aliran datanya antara memori dan prosesor itu besar. Ya, jadi yang terpenting seperti itu. Sekarang bukan istilahnya clocknya yang tinggi, tapi yang penting adalah busnya besar, kemudian multicore, dan memorinya besar. Nah, jadi di sini ada istilah symmetric multiprocessing ya. Tiap-tiap prosesor mempunyai sistem operasi yang sama. Kemudian bisa juga asymmetric multiprocessing, yaitu suatu prosesor berfungsi sebagai master prosesor, mengatur penjadwalan dan mengalokasikan kerja tiap-tiap prosesor, dan prosesor-prosesor yang lain berfungsi sebagai slave ya. Jadi kalau di dalam satu mainboard komputer kita itu ada kartu grafis. Kartu grafis itu ada GPU, ada prosesornya ya, GPU itu ya. Misalkan Asus GeForce 9800 GT atau Asus GeForce 1600 GTX, itu pasti ada prosesornya. Dan prosesor dari GPU itu akan berjalan tergantung dari prosesor CPU ya, dari Intelnya atau dari AMD, prosesor CPU dari core-nya. Karena AMD GeForce tadi itu akan berjalan kalau kita sedang menggunakan aplikasi yang menggunakan GPU itu. Jadi kalau kita hanya membuka tampilan Windows yang biasa, itu biasanya hanya memanfaatkan GPU dari onboard-nya. Kita belum menggunakan GPU dari Asus ya, yang GPU yang berat ya. GPU yang berat baru digunakan kalau kita menjalankan game. Nah, proses menjalankan game itu tergantung dari instruksi dari hasil proses si prosesor. Ya, di sini maka ini disebut dengan asymmetric multiprocessing. Nah, si GPU itu baru bekerja sesuai dengan instruksi dari prosesor utama ya. Prosesor utama memproses, misalnya membuka aplikasi Pro Evolution Soccer. Nah, di sini nanti Asus GeForce GTX 1600 baru dia bekerja. Ya, prosesor dalam GPU-nya baru bekerja untuk memproses grafisnya si Pro Evolution Soccer. Ya, seperti itu ya. Kalau yang ini adalah symmetric prosesor ya. Tiap prosesor memiliki sistem operasi yang sama. Ini kalau misalkan teman-teman menggunakan Raspberry ya, Raspberry itu sebenarnya mini prosesor, mini komputer. Nah, itu Anda paralel, lalu dengan sistem operasi yang sama, Anda paralel satu sama lain sampai
tersambung terparalel sebanyak misalkan 10 Raspberry untuk mengerjakan suatu tes. Nah, itu biasanya itu disebut dengan symmetric multiprocessing. Nah, biasanya dalam penelitian itu dibandingkan kinerjanya dengan suatu prosesor, misalkan satu chip Intel Core i3 atau Core i7 itu dalam menyelesaikan masalah floating point, misalnya perhitungan floating point itu seberapa efisien atau lebih efisien mana dibandingkan dengan 10 Raspberry yang disusun secara paralel tadi. Nah, 10 Raspberry yang disusun secara paralel tadi itu disebut sistem symmetric multiprocessing karena menggunakan OS yang sama di paralel untuk menyelesaikan suatu task, ya, yaitu tasknya untuk pemrosesan floating point tadi. Ya, ini untuk pengayaan Anda saja ya, tapi tidak, karena kita masih pertemuan pertama, saya belum memperlakukan tugas. Jadi tugas yang saya nilai nanti adalah tugas yang saya buatkan linknya di Spada untuk dikumpulkan. Jadi ini silakan teman-teman mempelajari sendiri ya dari apa yang sudah kita bicarakan. Tujuannya adalah teman-teman bisa mengerti bagaimana sih instalasi dari sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, kemudian partisi-partisi yang digunakan dalam tiap-tiap sistem operasi itu seperti apa. Silahkan Anda nanti explore ya, Anda cari dari sumber-sumber yang lainnya, sehingga teman-teman memiliki wawasan yang lebih baik dari materi yang bisa disampaikan di sore ini. Ya, mungkin masih ada lagi, oh enggak, ini. Mungkin itu ya untuk pertemuan perdana kita ya, sebelum kita akhiri. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin tambahan? Silahkan. Jadi mungkin masih ada waktu sampai 5:30, tapi kita ya mungkin teman-teman juga punya keperluan ya, sehingga karena memang kita di kurikulum Merdeka Belajar dan student centered learning, maka saya minta tadi teman-teman memperkaya dari sumber-sumber yang lain. Silahkan teman-teman mungkin mencoba menggunakan menginstal OS atau mencari tahu dari referensi-referensi lain atau jurnal-jurnal lain yang meneliti tentang perbandingan operating system, kemudian bagaimana kustomisasi dari operating system Linux dan sebagainya. Silakan Anda baca-baca. Ada teman-teman ada yang ingin menambahkan atau bertanya mungkin sebelum kita tutup? Mungkin suatu saat nanti ini ya, setelah grup WA dibuat, bila mana perlu perkuliahan bisa kita majukan sehingga teman-teman bisa mengerjakan keperluan-keperluan yang lain di sore hari. Ya, untuk password email kampus nanti teman-teman bisa menanyakan ke admin Fakultas Teknologi, Fakultas Teknik Industri ya. Jadi kita berada di FTI, itu ada Bapak adminnya yang bisa memberikan username dan password apabila Anda lupa. Nah, nanti silakan Anda buat dulu grup WhatsApp-nya. Saya akan memberikan nomor WA dari Bapak admin FTI sehingga teman-teman bisa langsung japri ke beliau untuk mengetahui password emailnya. Silakan teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Insya Allah nanti akan saya share ya di YouTube sehingga teman-teman bisa menyimak kembali ya pertemuan kita. Kok nama-namanya saya ada yang familiar ini kayaknya. Ada yang pernah ikut mata kuliah data science bersama saya dulu? Ada tidak? Saya pernah ya, membaca nama-nama ini. Halo? Pada kemana nih? Kok diam aja ini? Silakan teman-teman sebelum kita tutup, ada yang ingin menambahkan atau? Oh ya, wah lebih suka chatting ya. Belum ya, nanti silakan saya pesan kepada teman-teman untuk segera membuat grup WhatsApp-nya. Silakan Anda masukkan nomor saya di grup itu ya. Oke. Ya, terima kasih.
mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman, saya mohon itu tadi pesan saya ya. Jaga kesehatan, gunakan prokes, kemudian dalam setiap tugas kerjakanlah semaksimal mungkin, jangan sampai tugas tidak dikerjakan. Dan silakan teman-teman berinisiatif bisa mencari atau belajar dari sumber-sumber yang lain ya, sehingga student centered learning ini bisa maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih.